Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek hasil perbaikan jalan di ruas Gadoh Gunung Tumpeng, tepatnya di perbatasan Kabupaten Grobogan Kabupaten Boyolali. Perbaikan ruas jalan tersebut merupakan hasil kolaborasi dari bantuan Pemprov Jateng dan Pemkab Grobogan. Saya berhenti persis di tengah perbatasan jalan. Jadi kaki kanan saya ini berada di jalan bantuan keuangan dari provinsi, di sebelah kiri saya ini adalah jalan yang dibiayai oleh Pemkab Grobogan. Kata Ganjar, Kamis tanggal 15 Juni tahun 2023. Saat berada di lokasi, masyarakat tampak antusias menyambut kedatangan Ganjar Pranowo. Ganjar pun mengajak masyarakat berdialog terkait kondisi jalan sebelum dan setelah diperbaiki. Alhamdulillah jalannya bagus. Tadi saya tanya ke warga sebelumnya bagaimana, katanya lumayan hancur. Nah ini bantuan yang coba kami dorong, kemudian ruas jalan ini tuntas, katanya. Bantuan dari Pemprov Jateng untuk memperbaiki ruas jalan Gadoh Gunung Tumpeng senilai 2,8 miliar rupiah. Perbaikan di ruas jalan tersebut melanjutkan pekerjaan perbaikan jalan yang sebelumnya sudah digarap menggunakan APBD Kabupaten Grobogan. Sekarang dari kesadaran Pemkab, kami melihat kesungguhan dari Bu Sri Sumarni, Bupati Grobogan, dalam membangun daerahnya. 2 periode, beliau berani pinjam bank untuk membangun infrastruktur. Jelasnya, disampaikan, pada periode pertama, Bupati Grobogan Sri Sumarni meminjam ke bank senilai 200 miliar rupiah untuk membangun infrastruktur. Periode kedua, ia meminjam sekitar 115 miliar rupiah untuk membangun daerahnya. Menurut Ganjar, konsep itu sebagai bentuk terobosan, meskipun ada konsep lain seperti obligasi daerah. Sebenarnya ada konsep lain seperti municipal bond atau obligasi daerah, tetapi itu belum ada yang tertarik di Indonesia ini. Sekarang Bu Sri pinjam bank. Maka dengan kesungguhan itu, kami juga merasa atau melihat Bupati Grobogan sangat serius, dan ini yang sekarang kita bantu, kata Ganjar. Akhirnya, dengan bantuan dari Pemprov Jateng dan kesiapan anggaran dari Pemkab Grobogan, perbaikan jalan bisa diselesaikan. Ganjar memahami kapasitas daerah terbatas. Oleh sebab itu, dia mengapresiasi Sri Sumarni yang memiliki kesungguhan dengan meminjam ke bank. Apalagi, tersebut dibayar menggunakan anggaran dari APBD. Ini cara menerobos, sehingga tidak ada alasan kita anggarannya terbatas. Itu soal skala prioritas dan bagaimana cara kreatifnya, sehingga kalau kita cicil selama 5 tahun, masyarakat menikmatinya di depan, kemudian anggaran tinggal semacam dicicil saja. Ini cara yang menurut saya bagus, dan masyarakat sangat senang melihat infrastrukturnya oke, pungkas Ganjar. Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar Pranowo juga mendapatkan aduan sekolah dan ruas jalan rusak dari aplikasi Laporgub. Ganjar pun merespons cepat aduan itu dengan memproses perbaikannya. Pada Kamis, tanggal 15 Juni Ganjar meninjau langsung proses perbaikan itu. Awalnya Ganjar mengecek bangunan di SDN 1 Karangweder, Kabupaten Grobogan. Ganjar melihat berbagai kerusakan di SD tersebut, seperti atap-atap yang bolong hingga pintu yang lapuk. Ganjar pun menganggarkan 1,5 miliar rupiah untuk membangun ulang sekolah tersebut, sementara kegiatan belajar mengajar dialihkan ke rumah para pengajar. Kemudian Ganjar mengecek perbaikan ruas Jalan Karangwader, Leyangan sepanjang 2,2 km. Mayoritas kerusakan sudah diperbaiki, tinggal 450 meter yang masih dalam proses pengerjaan. Lalu Ganjar bertolak ke ruas Jalan Gadoh, Gunung Tumpeng. Perbaikan ruas jalan ini sudah selesai dan bisa gunakan masyarakat sehari-hari. Tugas kami ketika mendapat laporan, itu bagian dari kepedulian saja. Kalau komitmen pemerintah daerah Pak Gub sudah kita siapkan, oke siap,
akan dibangun, kata Ganjar di lokasi. Menurut Ganjar, semua aduan masyarakat dari aplikasi Laporgub atau media lain sangat membantu pemerintah, khususnya untuk menemukan rekomendasi perbaikan dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, kata Ganjar, pemerintah tidak perlu sensi dengan aduan-aduan tersebut. Pihaknya, kata Ganjar, berkomitmen dan berupaya merespons aduan itu dengan cepat. Aduan masyarakat membantu. Kalau kita belum bisa merespons seketika, tidak apa-apa kita sampaikan kepada masyarakat, ada tahapannya. Sehingga masyarakat teredukasi dengan baik bagaimana tahapannya sampai perencanaan pembangunan itu, tutur dia. Ganjar pun mengapresiasi Pemkab Grobogan yang sigap berkoordinasi dengan Pemprov Jateng untuk segera memproses perbaikan yang dibutuhkan masyarakat. Ganjar berharap sinergitas pemerintah di setiap level bisa terus terjaga. Sekali lagi, semangat dan komitmennya bagus, maka relasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, kalau kita dalam garis yang sama insya Allah semuanya cepat, kata Ganjar. Sebagai informasi, Laporgub merupakan gebrakan yang diinisiasi Ganjar sejak periode pertamanya pada 2013. Saat itu, Laporgub berbasis website dan terus berkembang hingga bisa diakses multiplatform. Mulai dari web, WhatsApp, direct message, DM, di media sosial, serta SMS maupun hotline. Berdasarkan data terbaru Government Resource Management System, GRMS, Jawa Tengah, sejak tanggal 1 Januari tahun 2022 hingga tanggal 31 Desember tahun 2022 tercatat ada 22.980 aduan masyarakat yang masuk ke kanal Laporgub. Dari jumlah tersebut, sejumlah 14.983 aduan atau 65,2% dapat diselesaikan, 4.927 aduan atau 21,4% dalam proses verifikasi, sebanyak 1.895 aduan atau 8,24% dalam progres, serta 257 aduan atau 1,11% belum dijawab. Sisanya, 918 aduan atau 3,99% aduan masuk dalam kategori tidak layak, dikembalikan, spam, atau bukan wewenang Pemprov Jateng. Sejak tanggal 1 Januari tahun 2023 hingga tanggal 23 Februari tahun 2023, Laporgub mencatat ada 3.829 aduan yang masuk. Dari jumlah tersebut, 1.980 aduan diselesaikan, 729 dalam proses verifikasi, serta 672 dalam progres. Sisanya, aduan belum dijawab, berisi spam, tidak layak atau bukan wewenang Pemprov Jateng.